konsep dasar audit manajemen. Dalam suatu manajemen atau organisasi, terdapat sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, informasi, dan teknologi. Ketiga hal ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu menerapkan prinsip manajemen. Prinsip manajemen yaitu disebut sebagai FOAK, V sebagai planning, O organizing, A equating, C controlling. Planning merupakan sebuah proses suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Organizing merupakan setelah kita merencanakan semua hal yang dibutuhkan, selanjutnya maka kita perlu mengatur tim atau definisi, mengatur jadwal kerja, juga mengelompokkan tiap individu sumber daya manusia yang sesuai dengan keahliannya. Setelah merencanakan dan mengorganisasikan langkah selanjutnya yaitu iterating, yang dimana merupakan proses implementasi rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Adanya planning, organizing, iterating, maka selanjutnya yaitu controlling. Tanpa adanya controlling ini, maka planning, organizing, iterating tidak sempurna. Karena kontrol ini fungsinya mengawas atau menjaga semua proses berjalan sesuai apa yang direncanakan. Setelah munculnya fungsi pengawasan dan pengendalian internal itu, maka akan menimbulkan aktivitas audit manajemen atau pemeriksaan manajemen. Ada 4 tujuan audit manajemen. Yang pertama yaitu menyiapkan informasi akuntansi yang berkualitas. Yang kedua, terjaganya keamanan aset perusahaan. Yang ketiga, berjalannya operasi secara efisien. Yang keempat, ditaatinya ketentuan, peraturan, dan kebijakan perusahaan. Hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit manajemen. Dalam pengauditan manajemen itu terdapat 3 pihak, yang dimana pihak pertama disebut sebagai auditor, pihak kedua disebut sebagai entitas yang diaudit atau biasanya diwakili oleh manajemen atau karyawan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pihak pemegang saham. Nah, hubungan yang ketiga ini akan menghasilkan fungsi, yang dimana hubungan pihak pertama dan pihak kedua itu memiliki fungsi auditor. Hubungan pihak perusahaan atau pihak kedua dengan pihak ketiga pemegang saham itu memiliki fungsi pertanggungjawaban. Pemegang saham dengan auditor itu memiliki fungsi pengesahan. Lebih lanjutnya, hubungan manajemen ini saya akan menjelaskannya di studi kasus struktur organisasi. Nah, di sini saya mengambil contoh struktur organisasi PT Perusahaan Gas Negara. Sebelum ke strukturnya, saya terlebih dahulu saya menjelaskan profil PT Perusahaan Gas Negara. PT Perusahaan Gas Negara (TBK) atau disingkat dengan PGN merupakan salah satu entitas BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1859. Perusahaan itu beralamat di Jalan KH Zainul Arifin nomor 20, Jakarta. Kegiatan utama PGN ini adalah distribusi dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri komersial dan rumah tangga. Di dalam struktur ini bisa kita lihat dalam lingkaran merah itu pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Nah, di sini yang merupakan pemimpin terbesar dari suatu perusahaan PT Gas ini yaitu pihak ketiga atau disebut pemegang saham, pemimpin terbesarnya. Nah, setelah untuk memilih direktur utama atau pihak kedua, itu pemegang saham melakukan rapat atau melakukan pemilihan direktur utama. Setelah ditentukannya direktur utama, maka direktur utamalah yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
sehingga menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, setelah itu untuk menyampaikan laporan kegiatan operasional perusahaan, direktur utama perlu memeriksa apakah ada kesalahan atau dalam pencatatan laporan tersebut. Maka direktur utama menunjuk pengendali internal untuk mengaudit laporan tersebut. Nah, setelah diperiksanya opini, pendapat mengenai laporan tersebut, maka dari laporan tersebut maka pemegang saham bisa mengetahui apakah investor lanjut menginvestasikan sahamnya di perusahaan tersebut atau tidak dengan opini yang diberikan oleh pengendalian internal.